Hai Youth, jumpa lagi di dalam acara Youth for Christ. Senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman semua dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Ujun Junaidi yang berjudul Dosa Sistemik, yang didasarkan pada kitab Zakaria pasal 11 ayat 4 sampai 17. Kali ini bersama saya Penatua Theo Krispan Kidandel dari GKI Muara Karang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu sebab kasih Tuhan senantiasa menyertai kami dan memampukan kami untuk terus melangkah menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami mau melandasi aktivitas kami, kehidupan kami pada hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah dari kitab Zakaria pasal 11 ayat 17 yang berbunyi, "Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba." Youth, korupsi adalah kejahatan yang sering kali dilakukan secara komunal dan bersifat sistemik. Artinya, kejahatan ini melibatkan banyak orang dan sudah menjadi budaya yang dianggap biasa dalam sebuah sistem pemerintahan. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk memberantas praktik korupsi. Tetapi, keterlibatan banyak orang di dalam praktik korupsi inilah yang membuat upaya ini akhirnya tidak maksimal. Korupsi masih terus terjadi meskipun sudah banyak pelaku yang ditangkap. Kesulitan untuk memberantas korupsi terjadi karena sistem yang masih memberikan peluang bagi terjadinya perilaku yang tidak jujur ini. Firman Tuhan kepada Zakaria pada pasal ini sangat menarik. Tuhan menjelaskan kekecewaannya terhadap bangsa Israel dengan sebuah metafora. 3 gembala yang lenyap merepresentasikan pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Nabi, imam, dan raja. Tuhan peduli dengan kondisi politis yang terjadi di internal bangsa Israel pada saat itu. Tuhan tidak berkenan kepada perilaku para pemimpin bangsa Israel yang tidak menggembalakan umatnya dengan baik. Dengan kata lain, dosa yang sedang dipercakapkan di dalam perenungan firman Tuhan yang tadi kita baca bukanlah dosa yang dilakukan oleh individu, melainkan dosa sistemik. Youth, selain dosa personal, ada juga dosa yang dilakukan secara komunal. Keduanya sama-sama tidak diperkenankan di hadapan Tuhan. Dosa personal kerap terjadi akibat dosa sistemik. Sistem yang bobrok menyebabkan dosa-dosa personal semakin meluas dan mudah terjadi. Ketidakbenaran yang dilakukan secara terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk mengkritisi sistem atau struktur yang kotor atau korup supaya kita terhindar dari melakukan dosa secara personal maupun komunal. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami semakin berhikmat dalam menjalani hidup ini. Biarlah terang firman Tuhan saja yang menuntun hidup setiap kami, dan juga menolong kami untuk melihat langkah hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak terjebak di dalam dosa. Dan mampukanlah kami juga untuk menerangi kehidupan sekitar kami, di tengah keluarga, lingkungan pertemanan, pekerjaan, studi, juga persekutuan, agar di dalam hidup bersama ini, kami tetap hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan melalui karya kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB,
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.